pertanyaan pada secari kertas, insya Allah akan kami bacakan. Kepada Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Materi kita anggap selesai, namun khulasah atau kesimpulan dari maksud judul yang kita terangkan, kita jabarkan tadi, bahwa telah muncul aliran-aliran atau sekte-sekte ataupun kelompok-kelompok yang mereka juga muslim, namun dalam pergerakannya ada hal-hal yang dirahasiakan. Ada hal-hal yang dirahasiakan dan yang bisa mengerti hanya orang-orang yang sudah lama ikut di kelompok tersebut. Sehingga dampak yang ditimbulkan, yang kita rasakan di sekitar kita, diantaranya adalah timbulnya radikalisme. Yang ini secara konsep dasarnya bertentangan dengan manhaj as-salafus salih, khususnya di dalam kita berada di negara kita Indonesia ini. Bahkan sudah ada yang bergerak, sebagian tidak hanya pemikiran, tapi sudah berupa tindakan, dan bahkan bergabung dengan kelompok-kelompok di luar negara kita yang jelas-jelas pergerakannya itu belum bisa dibuktikan bahwa mereka mengemban atau membawa amanat Islam yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh as-salafus salih. Ini yang terjadi, sehingga kita perlu mewaspadai jika ada suatu kelompok banyak rahasianya. Perlu waspada. Inti yang saya sampaikan tadi dari materi itu, bahwa sangat pasti Islam itu tidak ada yang perlu dirahasiakan, khususnya ketika kita berada di negara kita ini. Tidak ada yang perlu dirahasiakan, karena ketika kita sampaikan dengan benar Al-Quran dan Sunnah, kita sampaikan dengan benar sesuai dengan pemahaman as-salafus salih, maka sangat mencocoki kondisi keadaan di negara kita. Tidak ada yang menghalangi, karena ini mendatangkan rahmatan lil alamin. Namun ketika Islam, Al-Quran dan Sunnah disampaikan dengan cara yang salah, ini yang dia akhirnya terpaksa harus membuat satu konsep dalam pergerakannya harus dirahasiakan. Ada hal-hal yang dirahasiakan, termasuk kelompok saya terdahulu. Saya sangat mendalami, karena memang sudah dari kecil sampai umur kurang lebih 34 atau 35 baru menyadari, setelah saya belajar di Masjidil Haram, baru Allah membuka. Salah satu kesalahannya menurut saya karena merahasiakan sesuatu, sehingga umat Islam yang lain tidak tahu di mana letak penyimpangannya, dan jarang yang mengingatkan. Apalagi sudah dijadikan doktrin, ya, seperti kelompok saya itu tidak boleh berguru kepada siapapun kecuali kepada guru-guru, para dai, mubaligh, guru yang ada di dalam mereka. Alasannya karena yang di luar kita, menurut mereka, bahasa mereka begitu, tidak ada yang murni, tidak ada yang murni Islamnya.
Quran hadis yang dikaji pun kalau mereka ngaji Quran hadis juga tidak murni, juga kecampuran bahasa mereka ro'i, karena tidak mangkul. Paham, ada mangkul, tidak ngaji lewat jalur mereka. Jadi mereka punya jalur, namanya konsepnya itu mangkul. Jadi harus berguru, gurunya punya guru, punya guru, punya guru, menurut mereka sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak punya bukti otentik tentang itu, hanya pengakuan saja. Pokoknya mereka belajar dari gurunya, katanya sampai kepada pendiri Islam Jamaah yang pertama. Lalu pendiri Islam Jamaah yang pertama ini katanya itu lulus dari Mekah. Dia berguru kepada Muhaddisul Haramain, namanya Syekh Umar Hamdan Al-Mihrasi. Orang aslinya dari Jazair, tapi pada mulai zaman Malik Abdul Aziz itu dijadikan sebagai pengajar hadis di dua tanah haram. Namanya Syekh Umar Hamdan Al-Mihrasi. Itu madhabnya, fikihnya itu Maliki. Beliau Al-Maliki. Kemudian juga dinyatakan berguru kepada Syekh Abu Sama Abdul Zahir Al-Misri, orang Mesir Al-Azhari, yang oleh Malik Abdul Aziz dipanggil ke Masjidil Haram zaman itu untuk menjadi khatib dan imam Masjidil Haram. Kemudian beliau mendirikan madrasah bernama Darul Hadis, Syekh Abu Sama Abdul Zahir. Dua guru ini yang diakui oleh Islam Jamaah, katanya berguru kepada dua guru ini. Nah, dua guru ini punya guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemurnian ilmu Quran hadis hanya ada pada mereka, kata mereka seperti itu katanya. Nah, alhamdulillah, walaupun awalnya saya termasuk orang yang buta karena doktrin bahwa kebenaran ada pada mereka saja, Allah membuka jalan lewat saya belajar dan menelusuri siapa sebenarnya guru-guru pendiri Islam Jamaah yang pertama ini. Ketemulah saya dengan cucu muridnya Syekh Umar Hamdan. Walaupun awalnya ya niatnya dulu amanatnya adalah menyambungkan sanadnya Islam Jamaah yang hilang, karena mereka mengharuskan sanad. Kalau tidak ada sanad berarti ilmunya tidak sah, sama dengan mencuri ilmu. Kalau diamalkan tidak sah katanya. Jadi harus nyambung sanad. Jadi saya berangkat ke sana itu ingin nyambungkan sanad. Saya nyari murid-muridnya Syekh Umar Hamdan masih ada apa tidak. Tidak ketemu saya. Tidak ketemu satu pun, sudah meninggal semua. Termasuk Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, orang Padang aslinya. Itu termasuk murid yang membukukan biografi Syekh Umar Hamdan dan mencatat sanad-sanadnya. Saya nggak ketemu, saya hanya ketemu murid-muridnya. Berarti cucu murid Syekh Umar Hamdan. Salah satunya Syekh Khalid bin Abdul Karim Al-Turstani. Kemudian Syekh Al-Harari, ini guru besar Darul Hadis. Kemudian Syekh Muhammad Ali Adam dan beberapa syekh yang lain. Ada juga saya ketemu Syekh namanya Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah At-Tambakti Al-Hashimi. Itu salah satu syekh di Ma'had Al-Haram, di tempat saya sekolah, di tempat saya belajar. Kemudian banyak syekh yang lain. Pertama saya memang nelusuri sanad muttasil, cari sanad, numpuk sanad, saya dapat sanad sekian banyak. Bahkan mungkin untuk di Mekah mungkin sudah saya ambil semua, kurang lebihnya begitu yang ada di Mekah sanad-sanad itu. Sehingga kalau mereka di Islam Jamaah dulu dibilang hadis itu hanya 49. Kemudian sanad yang hilang mereka nggak tahu juga jumlahnya berapa. Setelah saya pulang, saya sampaikan kepada mereka di awal kedatangan saya untuk menarik perhatian mereka supaya nanti saya bisa mempengaruhi mereka, menggeser dari penyimpangan-penyimpangan yang jauh itu sedikit demi sedikit. Ya memang saya perlu membuat semacam pancingan-pancingan atau kecondongan kepada saya supaya mendengarkan. Saya katakan di awal saya pulang dulu tahun 2010 saya bilang,
ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya dan teman-teman yang diutus ke Mekah, padahal sudah berapa, ternyata masih menemukan sanad-sanadnya pendiri Islam Jamaah yang pertama, namanya dinamai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis. Menurut mereka luar biasa, kata mereka. Saya pancing ke situ supaya perhatiannya kepada saya dan kepada teman-teman saya yang juga dari sana. Ini sanadnya. Jadi kalau dulu ada 49 hadis, saya bilang sekarang yang kami dapatkan ratusan bahkan ribuan hadis, ribuan kitab hadis. Tuh, alhamdulillah saya pulang dari Mekah. Saya bilang saya dan teman saya Ustadz Abdul Aziz membawa kitab, punya saya satu kontainer, punya Ustadz Aziz satu kontainer. Bukan bawa sendiri, dipaketkan, datang dari Surabaya itu yang masuk ke tempat kami kontainer. Dan bukan hanya kitab tapi isinya ya memang barang-barang yang kita kirim dari Mekah, termasuk lemarinya kitab juga. Cuman kita sebutkan alhamdulillah untuk menarik perhatian mereka. Pertama bersyukur, kedua saya ingin merubah akidah-akidah yang penyimpangannya sangat jauh ini dari agama. Dan ini adalah kedustaan atas nama Masjidil Haram, atas nama guru-guru besar di sana. Maksud saya adalah meluruskan sedikit demi sedikit. Nah, sehingga mereka sekarang menjuluki saya dan teman-teman yang sudah keluar dari mereka jamaah JRK. Kalau ini apa? MJR, tambahin K udah Pak. MJRK. Kalau ini Jabal Rahmah ya, Jabal Rahmah tadi. JRK itu mereka artikan jamaah golongan, R itu rong, K itu kontainer. Jamaah rong kontainer untuk menjatuhkan, maksudnya untuk mengopinikan bahwa orang ini adalah ustadz yang sombong, yang merasa paling pintar, paling pandai, dia merasa paling top ilmunya, gitulah. Sehingga tidak boleh kita berguru kepada orang seperti itu. Yaitu di dalam Islam Jamaah diopinikan seperti itu, dan banyak lain-lain lagi supaya mereka jauh dari kami, supaya jauh dari ilmu. Yaitu intinya sedikit kesimpulannya, sebenarnya judul ini berangkat dari luka hati yang mendalam di masa lalu saya, bahwa Islam ini sebenarnya tidak perlu ada yang disimpan. Maka saudaraku dari Islam Jamaah, kalau Anda mendengar barangkali ada utusan yang nyelinap ke sini, sampaikan Islam yang kita tetepi, kemurnian agama Al-Quran dan Sunnah berdasarkan manhaj as-salafus saleh. Itu adalah rahmatan lil alamin. Itu adalah untuk semua kemaslahatan umat manusia. Tidak ada yang perlu dibitonahkan, dirahasiakan. Tidak ada yang perlu. Kalau Anda rahasiakan, ada yang dirahasiakan, maka berarti itu alamat kesesatan, penyimpangan, seperti yang dialami oleh Islam Jamaah itu sendiri. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kita selamatkan saudara-saudara kita Muslim yang lain, baik yang ada di Islam Jamaah maupun di kelompok-kelompok lain yang mirip dengan Islam Jamaah. Waliyadzubillah, semoga Allah menolong kita semua mempersatukan umat Islam menjadi jamaah dan muslimin yang betul-betul menjunjung tinggi Islam, mengutamakan Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus saleh. Jazakumullahu khairan. Insyaallah demikian yang bisa kami sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan dipersilakan baik langsung maupun lewat tulisan. Baik, nama jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Luar biasa, telah membuka pemikiran kita dengan jelas ya. Yang kemarin yang mungkin agak samar-samar, sekarang sudah jelas, belum jelas secara maksimal apa itu yang disebut dengan Islam Jamaah. Baik, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah sampai di tangan kami. Kita bacakan pertanyaan pertama, yang mana pertanyaan ini berkenaan langsung dengan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Bismillah, Afwan Ustaz, gimana caranya mengembalikan akidah orang di ajaran tersesat
karena kakak Ana sendiri sudah 40 tahun bergabung di ajaran LDII. Kami sudah coba menyampaikan kesesatan kelompok tersebut, tapi belum juga ditanggapi. Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Jadi saudaraku, yang menjadi korban di kelompok Islam Jamaah itu memang rata-rata orang awam, dan terbuai tertipu. Pertama saudaraku, ini perlu diketahui, mereka menyatakan inilah Islam yang paling murni, saya sebutkan, karena ngaji Quran dan hadis saja. Islam yang paling murni karena ngaji mengkaji Quran hadis saja, dan ini didapatkan dari Mekah Madinah. Itu judul pertama. Jadi mereka memang ngajinya memang Quran hadis beneran, dan tidak mau selain Quran dan hadis. Quran hadis maksudnya mushaf Al-Quran itu, kalau kita Quran bacaan itu bukan terjemah, bukan tafsir. Jadi memang tidak ada apa-apanya itu kosong. Kemudian hadis, mereka punya himpunan-himpunan kecil, himpunan-himpunan kecil yang dinukil dari kutubus sitah rata-rata. Dan kalau ngaji hadis yang besar lagi, kutubus sitah. Nah, dan ngaji betul, bahkan mereka sering ngajinya. Satu minggu itu bisa berapa Pak? Di sini Pak? 3 kali 4 kali ya. Dulu mengenang masa lalu, diingat-ingat. Sore ngajinya. Nah, orang awam yang tidak pernah mendengar perbandingan dari mana-mana tempat, memang punya bukti ini murni Quran hadis beneran. Padahal letak kesalahannya kan di dalam mengartikan, di dalam menyimpulkan. Dia tidak merujuk kepada ulama yang betul-betul mu'tamad, bisa dipegang omongannya dan bisa dijadikan dasar ya. Seperti mufassirin, ulama mufassirin siapa? Kalau syarah hadis, suruh hadis, syarah apa, mereka tidak merujuk itu. Dan mereka mengambil dari guru saja. Padahal gurunya juga dari gurunya. Gurunya lagi juga tidak ada bukti bahwa itu punya mustanad sandaran yang kuat dari memahami ayat Al-Quran maupun matan hadis dengan pemahaman yang benar. Jadi kalau untuk orang awam itu yang tertanam. Itu satu dari segi ilmuwan. Yang kedua, ini perlu saya terangkan untuk mengudari atau melepas doktrin itu bagaimana caranya. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa Islam itu harus berjamaah seperti mereka, berkumpul. Lalu harus punya imam, salah satu diangkat jadi imam, dan harus baiat. Islam tanpa imam, tanpa baiat, maka Islamnya tidak sah. Kalau mati jahiliyah. Mereka pakai dalil, Sahih Bukhari Muslim banyak dalilnya. Man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah. Man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Pakai dalil. Cuman arti dari dalil ini yang salah. Salah secara bahasa, sering dia tidak mengikuti kaidah bahasa. Bagaimana kaidah bahasa Arab? Salah secara rujukan. Tidak ada ulama manapun yang mengatakan seperti itu kecuali aliran yang memang menyimpang. Jadi yang kedua, mereka katakan bahwa semua selain yang Quran hadis murni ini tadi, yang pertama, mereka tidak ada yang sah Islamnya. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali kita, karena kita ini sudah Islam dan sudah berbentuk jamaah, punya imam dan sudah baiat kepada imam kita. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, mereka punya program yang mereka katakan dengan istilah 5 bab. Ini agar sahabat tahu aja. Mereka katakan 5 bab inilah jalan satu-satunya untuk masuk surga Allah, selamat dari nerakanya Allah, gitu. Lainnya tidak ada, hanya 5 bab ini. Nah, ini yang 3 hal pokok ini yang selalu
didoktrinkan pagi, siang, malam dalam setiap pengajian kepada pengikut Islam jamaah. Tidak boleh keluar dari tiga ini. Sampai ada guru, ustadz, penasehat mereka tidak menyebut namanya 5 bab ini. Wah, ini ciri-ciri orang terpengaruh JRK. Begitu. Ciri-ciri terpengaruh Salafi, ciri-ciri terpengaruh orang luar, mereka katakan wong jobo. Jadi ciri-ciri terpengaruh ahli bid'ah, ahli neraka. Mereka begitu. Jadi 5 bab ini. Jadi kalau kita ingin menyampaikan kepada mereka, harus meliputi 3 hal ini, 3 hal pokok ini. 3 hal pokok ini. Jadi kita katakan misalkan kalau orang sudah tua, sudah sepuh, awam, kita katakan, Pak, Quran hadis yang sampean pelajari yang murni, paling murni itu, yang surganya kentul-kentul itu, kan dari Mekah toh Pak? Ya, betul. Kan dulu Pak Nur Hasan kan dari Mekah, berarti gurunya di Mekah. Apa mungkin ini misal ya, untuk melepas ikatan mereka, apa mungkin Pak Nur Hasan ngaji di Mekah sendirian toh, sehingga yang benar itu hanya sendiri? Mungkin nggak? Masuk akal nggak? Jawabannya, kalau orang masih waras betul ya, waras maksudnya tidak sampai kehilangan akal, pasti dia jawab, oh banyak dong muridnya. Berarti banyak dong yang menyampaikan kebenaran dari Syekh, misalkan Abu Sama Abdul Zahir, berarti dari Syekh Umar Hamdan banyak dong muridnya, berarti ribuan muridnya. Nah, terus kita sampaikan, kalau saya punya bukti, saya punya kitab biografi Syekh Syekh Abu Sama Abdul Zahir, kemudian Syekh Umar Hamdan ada di saya tunjukkan, ini loh muridnya Syekh Umar Hamdan yang dari Indonesia, ini namanya Kiai Bakir Al-Jogjawi, terus siapa lagi, tidak ada ini Nur Hasan di sini, Haji Nur Hasan tidak ada tulisannya di sini. Nah, kita tadi berarti muridnya banyak, nggak satu, berarti yang menyampaikan kebenaran nggak mungkin satu orang dong. Yang kedua, tidak ada nih catatannya nih, yang ada hanya ini disebutkan, misalkan yang tahu langsung, yang ngalami langsung. Kalau sampean mungkin hanya menukil saja. Nah, terus yang ketiga, ternyata ajaran Quran hadis yang saya sampaikan itu tidak sama dengan caranya Syekh Abu Samah dan murid-muridnya di Mekah menyampaikan. Kalau di sana menyampaikannya harus bisa dipertanggungjawabkan rujukannya. Menyampaikan Al-Quran, mana Quran, tafsirnya apa? Ya, tunjukkan Masjidil Haram sampai sekarang, Jalalain. Kemudian tafsir An-Nasafi, yang banyak adalah tafsir mangkul, nakli, maksur, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Saya di sana menghantamkan di beberapa guru tafsir Ibnu Katsir. Kalau menyampaikan hadis kutubus sittah, pasti para masyayikh di sana dari zaman dulu nggak mungkin nggak pakai syarah. Yang banyak dipakai adalah Fathul Bari. Kalau Muslim punya syarah Syekh Imam An-Nawawi. Kalau Abu Daud yang sering dipakai Aunul Ma'bud dan seterusnya. Tuhfatul Ahwadi untuk Tirmidzi. Jadi tidak ada masyayikh menyampaikan hadis seperti di kelompok sampean, nggak ada, kosongan, terus muridnya didikte tanpa ada rujukan. Itu kan sampean kan mangkul coba artikan. Mangkul itu kan seperti guru dari guru sampai kepada Rasulullah kan? Gitu. Kita tanya mereka, apakah setiap guru menyampaikan sampai disebutkan bagaimana penjelasan dari Rasulullah tentang ayat ini? Kan nggak ada di sana, nggak ada. Bisa dipastikan tidak ada. Jadi hanya terjemah saja, terjemah translate. Itu untuk menyadarkan dari sisi keilmuan. Terus yang kedua tadi dari sisi bentuk jamaahnya. Kita sadarkan mereka. Sak dunia ini kan tadi muridnya Syekh Muramdan kan banyak. Berarti mereka ada di mana-mana. Apa mungkin yang benar hanya golongan sekecil golongan sampai ini sak dunia? Dari lagi. Dalil yang sering mereka pakai diantaranya adalah talzamu jama'atal muslimin wa imamahum.
tetapi jamaahnya orang-orang Islam dan pemimpin mereka. Akhirnya kan begitu, jamaahnya orang-orang Islam. Kalau mereka balik, orang Islam yang jamaah. Nah ini, maka kita kembalikan ke lafaz. Coba sampai baca di lafaznya. Kalau dia orang jama'atul muslimin, jamaahnya orang-orang Islam, bukan orang Islam yang berjamaah seperti mereka. Bukan, itu dibalik secara bahasa saja sudah dibolak-balik bahasanya. Artinya orang Islam manapun kalau tidak berjamaah seperti mereka berarti bukan jama'atul muslimin. Jadi begitu kesimpulannya. Nah itu kita tegur, kita luruskan. Ini salah. Jadi secara umum dari perintah Rasulullah ini adalah menetapi jamaahnya, kumpulannya, persatuannya seluruh umat Islam. Jangan memisah mereka. Anda menamakan diri jamaah, tapi sebenarnya Anda memisahkan dari jamaatul muslimin, memisahkan diri. Jadi sama bukan tetapi jamaatul muslimin, malah sampean memisahi jamaahnya umat Islam. Kalau jamaahnya persatuan umat Islam, imamnya siapa ya? Siapa yang sudah diakui sebagai pemimpin mereka, itulah imamnya. Itulah imamnya. Nah, begitu nyadarkan bahwa bentuk jamaah yang sampai bentuk itu tidak benar. Itu bentuk firqah, bentuk hizbiyah, bentuk asabiyah, memisahkan diri dari umat Islam. Kemudian mereka punya yang paling pokok itu yang biasanya banyak yang jadi ikut, jadi curiga. Ditanyakan tarikan sedekah itu untuk apa? Apakah Anda tahu penggunaannya untuk apa? Terus perlihatkan contohnya, misalkan orang-orang yang di atas seperti apa kehidupan mereka, seperti apa kondisi keseharian mereka. Misalkan dari jalur keuangan, ada jalur keuangan. Kalau udah jalur keuangan itu kalau di kelompok biasa-biasa saja, di desa biasa saja, mungkin di daerah mulai kelihatan. Karena yang pegang uang itu dari jalur keuangan dan imam. Jadi imam itu punya wakil-wakil sampai ke bawah. Seperti di sini ini satu daerah apa dua daerah? Satu daerah. Di Batang ini satu daerah ada wakilnya imam yang ada di sini. Imam dari pusatnya ada wakilnya yang disebut dengan istilah imam daerah. Nanti di sana ada lagi bawahnya imam desa. Mereka punya istilah desa sendiri, daerah sendiri, desa sendiri, kelompok sendiri, ada imam kelompok. Itu yang ngerti uang itu. Orang ya, apalagi yang ngerti hitungan jumlah mereka berapa, tarikannya berapa, kemungkinan uang itu kemana, itu sudah bisa kebaca. Sudah bisa kebaca. Kadang-kadang dikasih seperti itu bukti-bukti. Kalau ingin lebih jelas nanti ini nggak bisa diperinci di sini. Ada bukti-bukti, misalkan penyimpangan, ada bukti-bukti penggunaan, apakah itu penggunaan yang salah seperti pembagian zakat, seperti uang persenan itu kemungkinan dipakai apa saja. Ada hitungan, ada bisa menghitung, dan itu penyimpangannya sangat banyak sekali secara syar'i maupun secara kejujuran. Ada yang lebih lagi, beberapa teman yang menyadarkan karena melihat buktinya, ya, mereka mengatakan bahwa kami murni, bebas dari bid'ah, khurafat, syirik, takhayyul. Kami bersih dari itu. Lalu kita tunjukkan bukti-bukti di orang-orang atas mereka yang masih berhubungan dengan orang-orang pintar, masih berhubungan dengan romo-romo. Apa romo-romo itu? Kalau di Jawa sana jelas dukun itu. Masih sebagian masih mencari harta karun, sebagian itu kelihatan bukti-buktinya. Nanti kalau kita tunjukkan ini adalah buktinya, biasanya orang terus mikir, saya siapa ya yang mimpin saya ini? Siapa yang mengajak saya? Nanti akan berpikir. Karena kalau diajak berpikir secara dalil, kadang-kadang mereka nggak terima. Mereka pasti mengatakan itu pengertian kamu salah, tidak mangkul, tidak murni. Seperti mereka punya kitab yang itu justru sebagai pengganti kitab akidah mereka, namanya Kitabul Imarah. Jadi catatan matan Al-Quran dan matan-matan hadis, ayat Al-Quran yang kaitannya dengan masalah keamiran, kepemimpinan. Itu menjadi kitab akidah mereka.
Kenapa dikatakan kitab akidah? Karena seorang yang masuk ke golongan mereka, jika belum paham bab amir, bab imarah, itu belum sah. Jadi para pendai itu, para dai itu tidak dianggap berhasil kalau belum sampai bisa memahamkan kepada orang yang dia dakwai masalah amir, masalah imam, sampai mau baiat. Nah, kalau udah itu berarti sukses. Kalau belum, belum. Karena jalan surga satu-satunya hanya itu menurut mereka. Jadi tidak lagi berbicara masalah bagaimana syahadat, bagaimana rukun Islam, rukun iman, bagaimana tauhid. Mereka tidak dipelajarkan tauhid. Tidak ada pelajaran tauhid, tidak ada. Jadi Al-Quran dan hadis langsung saja, tidak ada pendalaman mana itu tauhid, mana itu akidah, sehingga mereka punya akidah sendiri. Kalau orang awam di bawah ngomongnya begini, jamaah surga tidak jamaah neraka, gitu. Itu ditanamkan betul di masing-masing orang ini. Itu akidahnya. Pokoknya jamaah seperti kami pasti surga, kalau tidak neraka, pasti neraka. Seperti itu yang mereka paham. Dalilnya pakai ayat Quran, pakai hadis. Contohnya hadis dipakai yang sering disuarakan sampai orang awam pun bisa hafal itu, karena terus al-jama'atu rahmatun wal firqatu adabun. Jamaah itu adalah rahmat Allah, surga Allah. Firqah itu memisai jamaah kita, tidak bergabung kepada jamaah kita, berarti itu adabun, itu pasti siksa. Man arada buhatan jannah falyalzamil jamaah. Siapa yang ingin masuk di tengah-tengah surga, tetapilah jamaah kami. Jadi mereka nggak ikuti definisi jamaah menurut Rasulullah, nggak tahu. Nggak, mereka nggak ngikuti itu. Menurut para ulama salafus saleh, apa itu jamaah? Nggak mau. Pokoknya jamaah kami. Karena buktinya kami punya iman, kami sudah baiat dan kami berkumpul bersatu dalam masalah ini. Mereka begitu pemahamannya. Jadi inti tadi ya yang saya sampaikan, ya memang agak sulit kalau orang sudah sepuh, terutama ya, sudah sepuh, ilmunya terbatas. Ya, saya 7 tahun nggak bergeming, yang sepuh-sepuh nggak bergeming, yang muda-muda banyak yang ikut, ribuan yang ikut saya, yang keluar dari Islam Jamaah ini sekarang ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang sekarang yang keluar. Tapi yang keluar itu yang banyak muda-muda dan masih pikirannya masih belum begitu terdoktrin kaku, dan dia masih mau terbuka ilmunya, mau baca, mau mendengarkan, baru yang sepuh-sepuh itu yang paling sulit. Ya ada juga. Ya saya sendiri membuktikan, karena yang saya hadapi itu adalah imamnya langsung, imamnya Islam Jamaah. Imamnya Islam Jamaah itu paman istri saya. Paman istri. Jadi saya menghadapi orang sudah sepuh, sudah tua, ilmunya terbatas, kaku, dan kalau sampai terlalu menyentuh, pastilah saya ketahuan, dan rencana saya untuk program jangka panjangnya itu akhirnya terbongkar juga. Terbongkar juga. Saya 7 tahun di dalam. Saya coba mulai dari menghidupkan tahfidz Quran, menghidupkan bahasa Arab, kemudian membuat generasi penerus ulama. Mulai berjalan, karena saya berpikir dulu saya berada di kalangan mereka karena dan meyakini kebenarannya karena belum punya ilmu. Saya kan belum mendalami ilmu. Setelah mendalami ilmu, saya sadar. Ini saya analogikan, saya yang sekarang untuk yang lain. Yang lain kalau mengerti ilmu, insya Allah akan sadar dengan sendirinya. Makanya saya berjuang menghidupkan ilmu. Ya, tapi lama-lama karena ada beberapa murid saya yang generasi penerus ini pergi tanpa pamit dan berpindah ke guru sunnah, ketahuan, akhirnya udah vonis sudah, ini berarti muridnya begini murtad, berarti gurunya yang mengajari murtad ini. Akhirnya sayalah yang juga diteliti, dicari bukti-buktinya. Kalau memang mereka sudah punya bukti kuat, maka dikeluarkan. Akhirnya mereka punya bukti kuat bahwa saya akan merubah keyakinan yang menurut mereka, surga mereka, jalan surga mereka, keyakinan mereka yang betul-betul murni akan dirubah. Maka orang ini harus keluar.
Itulah cerita singkat. Satu pertanyaan jawabannya panjang. Baik, dikatakan. Nah, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Baik, kita langsung membacakan pertanyaan berikut. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Semua agama menyongsong konsep kasih sayang. Bahkan ada klaim agama kasih. Apa perbedaan konsep kasih sayang Islam dengan agama lainnya? Bagaimana sebenarnya konsep baiat sesuai sunnah? Ini dua pertanyaan Ustaz. Jadi mungkin ini ada pertanyaan dari ikhwan kita yang mungkin baru converted ya, baru masuk Islam ya. Mungkin saya ulang pertanyaannya. Semua agama mengusung konsep kasih sayang. Bahkan ada klaim agama kasih. Apa perbedaan konsep kasih sayang Islam dengan agama lainnya? Itu satu Ustaz. Yang kedua, bagaimana sebenarnya konsep baiat yang sesuai sunnah? Coba dulu. Baik. Kasih sayang dalam Islam adalah kasih sayang yang syar'i, artinya yang diperintahkan, diatur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi bukan ilham manusia semata-mata karena keinginan manusia, tidak, tapi itu merupakan syariat, kewajiban. Mereka kewajiban dan datangnya dari Allah dan dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kasih sayang yang ada di dalam Islam itu muqayyadah bisyurut. Bukan kasih sayang yang lepas, tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya. Jadi semua ada aturannya, semua ada contohnya. Tidak kebablasan kata orang Jawa, tidak berlebihan dan tidak kurang. Karena ada rambu-rambu. Ada rambu-rambu. Misalkan kasih sayang kepada sesama Islam seperti apa? Kasih sayang kepada orang di luar Islam batasannya seperti apa? Namun kasih sayang tidak pernah hilang kepada siapapun. Jadi ada rambu-rambu, ada batasan-batasannya. Dan ini yang perlu kita perdalam. Kalau salah satu contoh kasih sayang, misalkan ya, rambu-rambunya yang tidak, misalkan tidak mengorbankan akidah. Itu contoh. Kasih sayang yang tidak mengorbankan akidah. Berarti harus ngerti akidah itu apa. Sehingga kasih sayang dipraktekkan itu mengikuti batasan-batasan yang ada di dalam akidah. Itu Islam. Adapun di luar Islam, Allah alam kita belum meneliti secara satu persatu, tapi yang jelas menurut ayat-ayat Al-Quran, walaupun itu asalnya adalah agama samawi artinya dibawa juga oleh para nabi, tapi di situ banyak tahrif. Tahrif itu yuharrifuna al-kalimah an mawadhi'ih. Jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran semua itu keberadaannya kalau sekarang itu sudah dipalsukan dalam arti ditambah, dikurangi, jadi tidak ada yang sempurna. Umpama mengusung konsep kasih sayang berdasarkan agama mereka, berarti bisa dipastikan menurut Al-Quran, menurut firman Allah, itu sudah kasih sayang yang tidak murni lagi. Tidak karena kitab yang mereka jadikan rujukan itu sudah bercampur dengan akal pikiran manusia ataupun hal-hal kedustaan manusia sudah masuk dalam kitab tersebut. Itu perbedaan secara umum. Adapun konsep jamaah yang baiat ya yang ditanyakan. Jadi berangkat dari contoh tadi Islam jamaah itu adalah pembaiatan yang salah, pembaiatan yang bid'ah, yang tidak syar'i. Kenapa? Karena satu caranya salah, kemudian yang dibaiat juga salah. Bukan orangnya, bukan yang berhak, namanya ghairu ahli. Nah, yang benar bagaimana dalam konsep Islam?
Yang berhak dibaiat itu adalah pemimpin yang berkuasa, pemerintah, ulil amri. Tidak ada dalam Islam orang tidak berkuasa, tidak punya wilayah kekuasaan, gak punya kekuasaan untuk memimpin dan mengatur rakyat, lalu dibaiat, dikukuhkan sebagai imam. Tidak ada, kecuali kalau aliran menyimpang dia, aliran sesat. Ada yang pertama muncul adalah namanya aliran Khawarij. Mereka keluar dari barisan Khalifah Ali dan tidak mau juga dengan Muawiyah, dan mereka bikin jamaah sendiri, bikin imam sendiri, mengangkat seorang pemimpin sendiri. Tapi kalau kita baca ayat Quran, baca hadis, imarah, kemudian baca bagaimana para ulama memahaminya, kemudian disesuaikan dengan sejarah Islam, sejarah kepemimpinan dalam Islam, maka tidak ada yang namanya baiat itu diberikan kepada sebuah kelompok seperti Islam Jamaah, nggak ada. Pasti kepada imam yang kelihatan penguasa yang betul. Di negara kita ya imam kita ya presiden kita, penguasa ini. Apa itu baiat? Baiat kalau yang kita pahami dari naskah Al-Quran maupun sunnah maupun pemahaman para sahabat, para salafus saleh, pertama baiat yang dilakukan oleh ahlul halli wal aqd, orang-orang tokoh-tokoh besar yang memiliki kewenangan untuk mengukuhkan kepemimpinan atau melepas kepemimpinan. Ahlul halli wal aqd itu baiat yang mereka berikan kepada imam berbentuk pengukuhan, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar, oleh Umar radhiyallahu anhu kepada Khalifah Abu Bakar. Beliau yang mengukuhkan, kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh yang lain. Itu bentuknya pengangkatan, pengukuhan, dan janji mereka siap menjalankan ketaatan. Itu. Yang kedua, untuk seluruh umat Islam, yang namanya baiat mereka itu tidak harus seperti para tokoh. Jadi cukup mereka mengetahui mana pemimpin yang sudah ditetapkan oleh para tokoh, dan mereka sudah ngerti pemimpinnya itu, setuju dan menyatakan itu pemimpinnya, itulah namanya sudah masuk dalam baiat. Namanya baiat secara istilah, itu yang ada dalam konsep syariat. Adapun di kelompok-kelompok tertentu seperti Islam Jamaah ini tidak benar. Satu imamnya, apalagi imamnya di sana itu dibitonahkan itu disimpan, tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Tapi sekarang sudah tersebar di mana-mana karena yang baiat sudah pada keluar semua. Banyak yang keluar, jadi terkenal namanya. Walaupun dibitonahkan ya tetap semua orang tahu. Bitonahkan, dirahasiakan, dan tidak punya kekuasaan apa-apa. Lalu ini saya cerita Islam Jamaah, barangkali yang lain juga ada yang seperti itu. Lalu mereka mewajibkan pada satu-satunya jamaah, sampai anak kecil pun itu diwakili untuk dibaiat, kayak perintah wajib dari Allah, kayak haji itu semua pokoknya harus. Karena kalau tidak baiat, kalau anak kecil ya nanti kalau balik suruh baiat lagi. Karena mereka jadikan standar itu sahnya Islam. Baru sah kalau sudah berbaiat. Ini semua bid'ah, ini semua bertentangan dengan syariat, dan ini tidak sesuai dengan pemahaman para ulama. Baik. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Baik, kita masih ada waktu sekitar 15 menit atau 20 menit depan. Kita akan bacakan satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, apakah sama Islam Jamaah dengan kelompok ikhwan kita yang mengaku juga salafi, tapi sering mentahdir ustadz ikhwan salafi lainnya, dan mereka tidak membolehkan berdakwah melalui jalur sufi? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Saya kira tidak sama, karena di antara teman-teman kita yang disebutkan tadi
Sebenarnya saya sangat berharap bahwa tidak membesarkan perselisihan, saya kira, karena kalau saya melihat ya, perselisihan yang ada itu sebenarnya banyak yang saya katakan masalah furu'iyah, yang sebenarnya para ulama yang kibar, yang besar pun juga berselisih dalam masalah itu. Itu yang saya tahu, yang saya mengerti, insya Allah tidak sama dengan Islam Jamaah. Kalau Islam Jamaah ini pertama ilmunya minim sekali, mereka minim banget. Jadi pengetahuan terhadap Quran hadis yang sebenarnya dengan benar-benar itu minim sekali. Karena guru-guru besarnya pun juga tidak membaca syarah, tidak membaca kitab-kitab para ulama, dan tidak dibolehkan. Yang paling menonjol ya di Islam Jamaah ini, dia sudah mengangkat imam lalu mengkafirkan golongan lain. Tapi kalau teman kita yang disebutkan tadi itu tidak sampai yang demikian, tidak sampai mengkafirkan yang lain juga tidak. Dan yang saya dengar juga tidak ada istilahnya sudah membentuk imam yang dibaiat seperti Islam Jamaah, juga tidak. Insya Allah ada perbedaannya, dan itu jauh perbedaannya, dan kita sangat berharap ke depan kalau memungkinkan bagaimana para ustadznya bisa duduk bersama, ya, siapa yang bisa memediasi hal itu dan membicarakan dengan baik supaya perselisihan tidak semakin membesar. Dan itu kadang-kadang efeknya membuat bingung yang di bawah ya, di bawah. Maka mohon terutama yang ada di sini, para ustadz, kita sangat berharap ada yang istilahnya bisa mempertemukan dan berbicara. Semuanya ya harus melandai dulu memang, dan membahas. Kadang-kadang ada orang itu maunya mutawarik ya, mutawarik atau arwirai atau ahwat, lalu dia meyakini itu sehingga dia mewajibkan orang lain harus seperti dia. Saya punya guru yang saya nilai sangat berhati-hati, namanya Syekh Yahya bin Utsman Al-Mudarris. Beliau ngajar di Darul Hadis masa mudanya, kemudian pindah ke Ma'had Haram, kemudian setelah itu beliau ngajar di majlis di Masjidil Haram di lurusnya Hijri Ismail. Saya berguru mulazamah kepada beliau kurang lebih 10 tahun. Orangnya sangat hati-hati, zuhud semua, termasuk beliau dengan foto itu beliau berhati-hati tidak mau. Tapi beliau mengatakan kalau yang tidak ada perselisihan adalah patung. Ini contoh ya, contoh permasalahan yang sebenarnya kita harus banyak berpikir dan melandai dulu, jangan jadi meruncing jadi besar sekali. Yang tidak ada perselisihan, kata beliau, dengan bacaan adalah patung, gambar timbul, kemudian lukisan tangan, itu lebih kepada haram. Adapun yang gambar yang video seperti ini, kemudian foto biasa, beliau sendiri menyatakan saya enggak, untuk foto saya enggak. Kalau video, beliau di video di Masjidil Haram beliau guru. Foto saya enggak, saya hanya untuk KTP saja. Tapi saya tidak mengharamkan, saya hanya pribadi saya berhati-hati. Itu seperti itu bagus. Artinya hanya untuk membersihkan. Tapi para ulama banyak seperti di Mekah, di Saudi Arabia tidak mengharamkan itu, tidak mengharamkan. Yang memakruhkan ada Islam makruh. Ini yang saya maksud. Perselisihan semacam ini kan bukan hal yang membuat orang mukafirah jadi kafir gara-gara ini, kan tidak. Harusnya kan ada toleransi, ada sedikit, jangan terlalu jadi masalah yang sangat besar gitu. Dan masalah yang sangat besar, apalagi kemanfaatan seperti sekarang kita berdakwah lewat media sosial, itu sangat antara manfaat dan mudaratnya insya Allah banyak sekali manfaatnya. Dan ini kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk menyampaikan kepada seluruh umat tentang kebenaran Islam, akidah yang benar, manhaj salafus saleh. Itu
Kalau kita terlalu banyak membahas perselisihan yang sebenarnya masih ditoleransi, nanti kita coro Jawa itu eker-ekeran sak konco nggak sempat berdakwah. Jadi yang lain juga kadang-kadang mikir mau ikut itu mikir juga. Kalau melihat guru-gurunya, mohon maaf ya, para ustadznya tidak bisa bersama, tidak bisa jalan. Tapi kalau memang apa namanya tidak memungkinkan, ya masing-masing di antara para murid atau pengikut juga supaya menyadari, melihat, jangan menjadikan itu sebagai satu alat untuk menjatuhkan ustadz dimanapun ya. Kita anggap wah ustadz berselisih sama-sama memiliki punya hujah, gitu aja. Insya Allah gitu. Mudah-mudahan Allah berkenan. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Berikutnya kita bacakan satu pertanyaan, dan ini adalah pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Bismillah, afwan Ustaz, bagaimana konsep kelompok Islam Jamaah dalam memahami ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, khususnya pada ayat wa ulil amri minkum, dan bagaimana pandangan mereka terhadap pemimpin di negara kita ini? Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Mereka memahami ayat itu, ulil amri adalah imam mereka dan wakil-wakilnya sampai ke kelompok tingkat bawah, itu ulil amri. Itu bertahun-tahun seperti itu. Namun belakangan ini sebelum saya dikeluarkan atau keluar dari mereka, ada perubahan dari imamnya. Sepertinya imamnya ini entah masukan dari mana, atau mungkin dia ketakutan karena ini berbahaya mungkin. Akhirnya dia menggandeng, dia bilang ulil amri itu bukan hanya imam sak wakilnya, tapi ya semua sak pengurus-pengurus, ulama-ulama, balik-balik semua ini adalah ulil amri. Tapi di kalangan mereka saja ulil amrinya, dan mereka katakan wa ulil amri minkum itu mereka anggap yang iman kan hanya kita, yang jamaah kan hanya kita, yang sah Islamnya kan hanya kita. Jadi minkum di sini khitabnya adalah untuk kita, bukan untuk yang lain. Itu yang mereka paham. Adapun sikap kepada pemerintah Indonesia, mereka tidak menyatakan itu sebagai ulil amri, namun ditaati sebagai kepala pemerintahan yang sah. Bahasa mereka itu urusan keduniaan, begitu bahasanya. Urusan keduniaan kita taat kepada pemerintah yang sah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang selalu mereka tulis dalam disebut nasihat bulanan dari imam. Ada nasihat tertulis itu, di pembukaannya pasti itu ditulis. Ada masalah agama, masalah akhirat itu urusan mereka, maksudnya begitu. Jadi imam ulil amri itu yang dimaksud oleh mereka hanya dalam urusan agama. Adapun urusan keduniaan itu kita taat kepada pemerintah yang sah. Itu bahasa ya, bahasa loh. Adapun keyakinan aslinya, bahasa yang mereka ungkap itu mereka sebut sebagai budi luhur. Sebagai budi luhur, sebagai fatonah bitona, kamu kelasa omongan aja untuk menutupi. Aslinya ketika harus memilih, imamnya punya perintah ini harus ditaati. Kalau sampai mentaati yang lain itu tagut. Itu keyakinan mereka. Makanya kalau ada perselisihan di dalam, kok mereka menuntut lewat jalur hukum negara, mereka katakan hukum tagut. Jadi intinya sama dengan pergerakan radikalisme yang lain sebenarnya sama. Cuman mereka lebih rapi, mereka punya bahasa-bahasa yang untuk menutupi. Dasarnya dari itu memang. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau mau bukti-bukti ya banyak, tanya teman-teman ini yang sudah keluar, pasti begitu. Dan bukti-buktinya ada. Ya. Baik. Cukup? Insyaallah. Baik, jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan tadi dan juga penjelasan pencerahan dari pertanyaan yang disampaikan oleh ikhwan-ikhwan kita tadi. Baik, cukup sampai di sini pada malam hari ini, dan insya Allah kalau Ta'ala pertemukan kita dengan Ustaz Khalil Bustami LC Hafizahullah Ta'ala dalam kesempatan. Amin. Dan Ana Abu Azizah selaku pembawa acara pada malam hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.